Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan-kawanku semua? Semoga teman-teman semua di sini dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini dengan lancar. Oke, saya di sini akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Manajemen Berbasis Sekolah Alternatif Peningkatan Mutu Pendidikan. Jadi manajemen sendiri di sini dalam bahasa Inggris yaitu berarti to manage atau bermakna mengatur atau mengelola. Jadi dalam artian yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengelola lembaga organisasi. Jadi suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengelola suatu kelembagaan atau lembaga keorganisasian. M. Samsul Hadi menjelaskan makna manajemen berbasis pendidikan sendiri di sini adalah diartikan sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi terbesar kepada sekolah tersebut. Jadinya suatu lembaga yang memberikan pengelolaan terbesar itu kepada sekolahnya tersebut. Kemudian tujuan dari manajemen berbasis sekolah sendiri adalah meningkatkan kinerja sekolah melalui pemberian kewenangan atau pertanggungjawaban kepada sekolah masing-masing. Kemudian yang selanjutnya itu meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah. Jadi dengan adanya manajemen berbasis sekolah tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetisi sehat antar sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua dan masyarakat. Jadi dalam lembaga sekolah itu yang bertanggung jawab itu tidak hanyalah sekolah saja, tetapi adalah orang tua, kemudian masyarakat. Di mana di dalam sekolah itu adalah orang tuanya itu adalah ibu guru langsung. Kemudian apabila di rumah itu ibu gurunya itu adalah ibunya sendiri. Kemudian masyarakat sendiri pun juga tidak terlepas. Masyarakat sendiri pun juga berperan dalam pendidikan. Kemudian yang nomor 4 yaitu meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian sekolah. Jadi sesuatu sekolah itu memiliki manajemen berbasis sekolah. Jadi antara satu sekolah dengan sekolah lain itu belum tentu manajemen pendidikannya itu sama dengan sekolah lain. Jadinya ini tuh berguna untuk meningkatkan mutu kemandirian sekolah masing-masing. Terus kemudian yang selanjutnya itu komponen. Jadi komponen manajemen berbasis sekolah itu ada banyak. Yang pertama itu adalah manajemen kurikulum. Jadi manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematif dalam rangka mewujudkan keterampilan dalam kurikulum. Jadi manajemen tenaga pendidik merupakan kegiatan yang mencakup penetapan organisasi, bagaimana standarnya, kemudian prosedurnya, kemudian pengangkatan tenaga pendidiknya itu bagaimana, kemudian bagaimana pembinaannya, pelaksanaannya, dan lain sebagainya. Ini semua adalah masuk dalam manajemen tenaga pendidikan. Kemudian yang selanjutnya adalah manajemen kesiswaan. Jadi manajemen kesiswaan ini bekerja dalam suatu upaya yang dilakukan agar bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada peserta didik, mulai dari peserta didik itu didaftarkan di sekolah tersebut sampai peserta didik itu menjadi alumni dari sekolah tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah manajemen keuangan, di mana manajemen keuangan ini adalah suatu lembaga yang mengatur seluruh keuangan yang berada di dalam sekolah, mulai dari mengelolanya, mengatur dan sampai menyimpannya. Ini yang melakukan adalah manajemen keuangan. Kemudian sarana prasarana, jadi adalah semua kebutuhan yang dilakukan oleh semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh sekolah itu bernama sarana prasarana, mulai dari komputer,
kemudian menyediakan perpustakaan, halaman sekolah yang biasanya digunakan untuk apel pada Senin hari, dan lain sebagainya. Itu adalah sarana prasarana yang harus ditepati atau harus diberikan di dalam pengelolaan sekolah tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu adalah manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Jadi manajemen ini digunakan untuk menyampaikan informasi tentang dunia pendidikan dan juga untuk melayani masyarakat dalam dunia pendidikan. Jadinya hubungan sekolah dengan masyarakat ini sendiri adalah untuk menyampaikan informasi. Kemudian tidak hanya menyampaikan juga, kemudian sekaligus melayani masyarakat tersebut. Kemudian proses pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama adalah perencanaan. Jadi perencanaan ini adalah proses memantapkan tujuan kegiatannya bagaimana, sumber daya manusia bagaimana, kemudian waktu, tempat, dan lain sebagainya. Inilah masuk ke dalam perencanaan. Kemudian pengorganisasian, yaitu di dalam suatu kelembagaan sekolah itu membuat organisasi yang tersusun, terstruktur. Jadi di dalam organisasi kelembagaan sekolah ini tersusun jelas bagaimana nanti kegiatan mulai dari awal sampai akhir, mulai dari dan lain sebagainya diatur dalam pengorganisasian ini. Kemudian yang nomor 3 adalah pelaksanaan. Pelaksanaan ini tersebut adalah suatu implementasi. Bagaimana pelaksanaan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik dan tersusun. Kemudian nomor terakhir adalah pengawasan, yaitu pengawasan di sini bertujuan untuk kegiatan membandingkan standar. Jadi bagaimana standar antara semua tadi manajemen berbasis sekolah itu dengan standar-standar yang sekolah-sekolah lain itu di luar bagaimana. Jadi bisa kita lihat bagaimana. Kemudian mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.